Baik, Bapak Ibu, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena atas karunia, izin dan juga perkenannya kita bisa jumpa lagi pada malam hari ini dalam salah satu sesi yang menurut saya sesi yang akan sangat menarik karena kita membicarakan salah satu ajaran yang sangat baik, yaitu salah satu amalan dari amal jariah wakaf. Dan alhamdulillah di tengah kita sudah hadir, saya biasanya panggil Mas Imam, tapi malam ini saya panggil Pak, karena beliau ini adalah komisioner dari Badan Wakaf Indonesia. Dan alhamdulillah kalau kita baca CV-nya sangat banyak sekali aktivitas beliau. Sedikit saya bacakan ya CV secara umum. Kalau kita lihat nanti di handout yang sudah juga disampaikan melalui admin, beliau ini alhamdulillah semenjak kecil juga sudah belajar ke negara yang berbahasa Inggris. Dan insya Allah kalau bahasa Arabnya juga sangat meyakinkan ya. Nah jadi beliau ini dari kalau kita lihat dari sekolah senior high school saja sudah ke Queensland. Nah sementara untuk postgraduate-nya itu ada dari University of Leeds, UK. Jadi beliau juga sama-sama dengan saya menjadi alumni IABA, Ikatan Alumni ataupun British Alumni. Kemudian juga dia ada postgraduate study itu dari College Fusin Kang ya. Nah ini Masya Allah nih, Mas Imam ini bisa juga nanti bahasa Cina ya. Jadi nanti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Arab ya. Jadi kalau ditanya Mas Imam ini bisa 5 bahasa ini, Masya Allah. Kalau kita baca satu persatu ini banyak sekali pengalamannya, tapi dan alhamdulillah dengan topik yang akan menarik malam ini, beliau ini sekarang ini adalah menjadi komisioner Badan Wakaf Indonesia. Baik Mas Imam, tanpa kita bicara ke sana kemari, saya langsung persilahkan Mas Imam untuk segera memulai. Nanti kalau memang slide-nya siap ditayangkan, kita akan bantu untuk menayangkan slide-nya. Silakan Mas Imam, tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Terima kasih pada Pak Edi yang telah memperkenalkan saya dan memberikan kesempatan. Alhamdulillah kita bertemu di majelis yang insya Allah sangat mulia ini, dan meskipun di tengah kondisi yang sedemikian memprihatinkan di negara kita dan juga di dunia secara global, tapi dengan apa yang ada ini tetap kita harus selalu mensyukuri ya, karena apapun kondisinya bagi orang yang mukmin ini adalah sesuatu yang menjadi tetap menjadi berkah, tetap menjadi apa-apa yang sedang kita yakini ini adalah bagian dari tentunya takdir Allah ya. Sehingga bersyukur ini adalah sesuatu yang sekarang ini salah satu yang paling yang harus kita selalu ingat-ingat ya. Banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan orang-orang terdekat yang
terkena ya dengan pandemi ini, terdampak, dan kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini, untuk mempersembahkan apa yang terbaik sebelum kita nanti dipanggil Allah ya. Dan salah satu amalan terbaik ini adalah wakaf ya, wakaf ini. Dan barang siapa yang menghidupkan ya amalan yang disunahkan ya, maka ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan ya, sangat diapresiasi. Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi terlibat di dalam wakaf ini. Nah, apa itu wakaf? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus bisa membedakan bahwa yang disebut wakaf ini tentunya berbeda dengan yang selalu kita dengar adalah rancu ya, dengan zakat, infak, sodako gitu. Nah, mungkin mulai bisa ditampilkan slide-nya. Ya. Siapa ya, Pak Adi ya, Pak Edi atau admin. Yang pertama, tidak semua manusia, tidak semua muslimin, dan tidak semua mukminin ya diberikan kesempatan ini untuk menjalani atau sempat memberikan amalan wakaf ini. Saya mohon maaf sebelumnya, saya matikan video karena hari ini di rumah saya ini ada banyak Zoom juga ya, jadi jamaah Zoomiyah ini. Ada istri yang beri ini juga, ada kajian juga, terus ada beberapa anak juga melakukan PJJ dan juga menggunakan di rumah ini menggunakan WiFi sehingga akan lebih ringan. Baik, jadi wakaf ini sudah 1400 tahun dilakukan dan dipraktekkan oleh umat Islam ya, dan pernah mencapai kejayaannya gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang wacana begitu. Jadi Badan Wakaf Indonesia ini adalah badan yang diberikan amanah konstitusi. Jadi ada Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 ya, tetapi baru tahun 2007 dibentuk Badan Wakaf ini secara formal. Dan kami Ketua Badan Wakaf Indonesia ini adalah sekarang namanya Prof. Dr. Muhammad Nuh ya, mantan Menteri Kominfo dan Mendiknas Mendikbud ya. Jadi kami adalah periode ketiga. Setiap periode adalah 3 tahun, jadi tidak lama. Kami periode ketiga. Kemudian di sini ada teman-teman dari Wakafpreneur Institute ya, ini yang menggabungkan praktek wakaf dengan entrepreneurship ya, dan di sini ada akrom ini adalah Nazir Wakaf ya, contoh. Jadi di bedanya wakaf ini ada nazir, dan nanti kita cerita sedikit tentang apa itu nazir. Lanjut Pak. Ya ini di skip aja, ini tadi ya, ini juga di skip aja agenda kita pada ya, ini kita akan coba bagaimana wakaf 4.0 nanti ini kita coba aplikasinya seperti apa, bahwa bagaimana era industri ya, kemudian 1.0, 2.0 yang dulu diawali dari mulai pertanian, mesin, terus kemudian industri dengan menggunakan otomasi, terus baru kemudian industri 4.0 di mana mesin dengan mesin berbicara. Nah, wakaf pun harus nanti beradaptasi dengan hal ini semua. Boleh dilanjut. Jadi pertama ya, ini sambil jalan saya ingin cerita bahwa ya, kalau yang terjadi sekarang ini adalah betapa ya wakaf ini semakin lama ya kaitannya dengan ini ya, dengan dengan kekayaan ya. Ini kan wakaf ini adalah wealth management ya.
Ya, saya ingin bicara bahwa semakin kemari ini semakin banyak orang kaya ya yang kemudian ternyata hanya sedikit sekali gitu yang istilahnya kapitalis ini gitu ya, yang ini menciptakan berbagai permasalahan nanti. Lanjut, Pak. Ingin apa biar lebih cepat aja. Nanti misalnya nih paradigma atau dilema ini adalah ternyata menurut Palang Merah ya PMI, Palang Merah Dunia ini, bahwa orang ini bukan mati karena kelaparan sebagaimana dulu yang kita itu, tapi karena obesity ya seperti itu. Bahkan melebihi ya korbannya melebihi peperangan ya, melebihi peperangan. Dan Indonesia juga termasuk yang mulai ya, apalagi negara-negara maju dengan adanya global food paradox ini. Insya Allah ya, bahkan peperangan pun korbannya ya hanya ya katakanlah di situ fakta-fakta yang ada hanya 0,5 juta gitu. Sementara secara global ini adalah 7,6 juta orang meninggal itu karena kekenyangan ya. Padahal di satu sisi juga ada sepertiganya yang kelaparan. Baik, lanjut Pak. Ini problem-problem di dunia ya. Nah, inilah yang kemudian mulai muncul ada yang disebut the law diminishing of God itu. Justru anehnya semakin orang kaya, semakin negara ini makmur. Ini fakta-fakta ya. Kita tidak melihat secara khusus. Ternyata semakin agama ini jauh dari negara-negara yang penghasilan penduduknya adalah semakin tinggi. Nah, inilah yang bahwa moralitas ini, sikap moralitas ke depan ini justru berbalik gitu. Ini sesuatu yang aneh gitu. Jadi semakin negara-negara ini maju dengan pendapatan yang besar, lah kok makin moralitasnya ya terutama dengan masalah ketuhanan dengan agama ini makin jauh. Nah, inilah makanya di dalam surat Al-Qasas yang kita selalu diingatkan, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, itu kebahagiaan negeri akhirat gitu, dan jangan melupakan bahagiamu kenikmatan di dunia. Jadi yang selalu diingatkan adalah kebahagiaan akhirat dulu gitu, yang nah, tapi jangan melupakan yang di dunia gitu. Wala tansa nasibaka, ini kan begitu. Ya, jangan wal akhiratu khairu minad dunya, ya itu selalu kita diingatkan. Lanjut. Nah, semakin kita dalami di dalam agama kita ya Islam itu, ternyata Allah itu selalu menciptakan berpasang-pasangan ya. Dialah yang menciptakan tertawa dan menangis ya. Dialah yang wa yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan mematikan, atau mematikan menghidupkan. Ya, dialah yang menciptakan berpasang-pasangan lelaki dan perempuan. Nah, tetapi untuk kekayaan, ya Allah tidak menciptakan kemiskinan, tetapi kekayaan dan kecukupan. Kecukupan, pasangannya adalah kecukupan. Jadi memang kemiskinan itu bukan satu kecelakaan sebagaimana ini yang digambarkan oleh Nelson Mandela ini, tetapi dia adalah seperti perbudakan dan apartheid yang dibuat oleh manusia ya, dan bisa dihilangkan, and be removed by the action of human being. Lanjut. Jadi Allah ini juga memberikan kekayaan dan kecukupannya. Tapi yang terjadi kenyataannya, yang terjadi di bisnis kita ini adalah korun bisnis model ya, yang dikenal dengan ciri-ciri menumpuk ya, menumpuk. Di dalam surat Al-Qasas itu kan kita lihat betapa banyak sekali ya orang ini menumpuk kekayaan yang ingin dikenal orang lain, meyakini bahwa semua pencapaian itu adalah berasal dari kepandaian dia, kemudian menumpuk harta bermewah-mewah ya. Nah, inilah yang terjadi gitu.
Dan ini berbeda ya, berbeda dengan apa yang selama ini ya kita yakini di dalam Islam. Ini di Forbes ini kan selalu ada orang-orang terkaya. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah juga sosiopreneur yang sekarang pun terjadi, oke, ini selalu menghidupkan wirausaha dengan social impact ya, ya. Tetapi jangan lupa tidak sekedar di dunia gitu impactnya ini, tetapi juga harus sampai kepada kerangka bisnis yang sampai ke akhirat. Kalau dibilang ya seperti Utsman bin Affan itu dan next Utsman bin Affan itu ya celestial planner itu. Nah ini sesuatu tantangan yang luar biasa. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, eh, lanjut. Saya ingin eh, menggarisbawahi bahwa apa yang sekarang terjadi dengan CSR atau Corporate Social Responsibility, CSR bisnis itu dulu adalah awalnya bagaimana trickle down efek ekonomi itu, betapa ini menjadi mitos, menjadi mitos. Kenapa? Ya, karena ketika bicara CSR itu adalah kalau kita lihat ya betapa menurut Stiglitz juga betapa dia berada di bawah ya setelah berbagai operation shareholder baru kemudian net profit yang ini adalah sisa ya atau yang disebutnya showing the eating rest gitu, sisa dari semuanya, semua makanan sisa baru kemudian ini yang dijadikan sebagai alasan atau filosofi untuk apa itu CSR gitu. Apakah itu sebetulnya jawabannya? Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, muncullah kemudian ide yang disebut CSB ya, creating share value gitu. Bahwa sebuah konsep ya ini strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan ini sejak awal gitu, dari value-nya, dari nilainya yang di-create gitu. Ya ini adanya interdependensi bisnis dengan kesejahteraan sosial. Nah, inilah yang sebetulnya Islam telah mengajarkan sejak 15 abad yang lalu bahwa bisnis ini adalah ibadah. Nah, lanjut. Bisnis ini adalah ibadah. Nah, apa perbedaannya? Ini secara garis besar, kalau kita bicara dengan bisnis CSR dan CSP ini akan kelihatan sekali gitu bagaimana basis atau basic ininya dari donasi menjadi profit creation ya, kemudian dari volunteerism menjadi stakeholders alignment ya, dari philanthropy menjadi competitive differentiation, bahkan dari corporate foundation menjadi business development-nya di dalam CSP ini ya. Dan selanjutnya inilah yang di dalam surat Al-Imran yang sering kita dengar ya lantana lal birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Jadi kita ini belum dikatakan berbuat kebajikan secara sempurna sebelum kita memberikan apa harta yang terbaik yang kita cintai gitu. Dan inilah esensi dari wakaf gitu. Jadi bukan uang ini diberikan sisa-sisanya, tetapi memberikan, jadi ini menjadi mesin atau engine-nya ini. Nah, inilah kalau kita menjelaskan kepada ya teman-teman yang katakanlah berbisnis secara ya background-nya secara bisnis. Nah, bisnis ini adalah perusahaannya sendiri ya. Inilah konsep pertama kali wakaf di dalam Islam ini disebut wakaf. Nah, lanjut. Apa bedanya? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara soal zakat, maka adalah bersifat wajib. Dia adalah untuk membersihkan ya, zaki, menyucikan. Kenapa? Karena di dalam harta kita ini ada yang kotor sehingga perlu dibersihkan dengan zakat. Makanya dia lebih bersifat doruri ya, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan doruri darurat ya, sehingga dia terbatas ya hanya 2,5%. Tetapi kalau ingin ya
itu ingin tidak hanya ingin menyucikan, tetapi kita ingin melatih ya, melatih agar kita ini tidak dikalahkan oleh harta. Ini adalah disebut sedekah atau infak. Yang dia jumlahnya ini tertentu, namun tetap dalam koridor doruri dan hajiat. Tetapi wakaf adalah bersifat sustainable, ya berorientasi jangka panjang atau jumlahnya bersifat tahsiniyat ya. Jadi kalau wakaf ini adalah untuk menyempurnakan jadi kalau wakaf ini kan berhenti, ditahan, pokoknya dibagikan hasilnya. Ini hadis panjang dari Umar bin Khattab ketika menerima harta terbaiknya, yakni kebun kurma di Khaybar. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan hartaku? Aku memiliki kebun terbaikku, yakni kebun kurma di Khaybar. Kata Rasulullah, wakafkanlah. Jadi tidak banyak hadis yang ini menjelaskan secara detail. Nah, inilah hebatnya. Di dalam hadis ini dijelaskan, wakafkanlah, sedekahkanlah hasilnya. Ini wakaf ini maksudnya ditahan pokoknya, ya, wakaf ini kemudian dibagikan hasil dari pengelolaan. Kepada siapa dilanjutkan dalam hadis itu? Kepada masyarakat Islam di sekitar, fakir miskin, kemudian kerabatmu, gitu. Di sini disebutkan boleh. Jadi inilah kehebatan wakaf ini, bahwa wakaf ini boleh untuk keluarga atau ahli atau keturunannya, ya, dan kepada pengelola. Jadi pengelola wakaf atau disebut nazir ini juga boleh menerima, ya, dengan tidak maksud untuk memperkaya diri. Itu ada keterangannya. Itu pula yang ada di dalam undang-undang wakaf kita, ya, undang-undang wakaf ini, bahwa wakaf ini adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum siapa? Perbuatan hukum wakif, ya, untuk ya menyerahkan atau memberikan sebagian harta untuk kepentingan ibadah dan ekonomi umat dan memajukan kesejahteraan umat, gitu, untuk waktu tertentu. Jadi wakaf ini juga disebutkan boleh untuk selamanya dan boleh temporary wakaf, waktu tertentu boleh. Jadi luar biasa wakaf ini, ibadah mal, ya, ibadah harta yang memberikan kita kelonggaran untuk, ya, satu, tidak harus menunggu nisabnya, tidak harus jumlahnya seperti zakat, tetapi sampai akhirat ininya, jangka panjang. Inilah yang di dalam hadis disebutkan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika mati anak Adam, semuanya terputus kecuali tiga. Para ulama sepakat yang disebut pertama adalah sedekahun jariyah. Disebutnya sedekah jariyah, bukan sedekah gitu saja. Ini maksudnya adalah sedekah yang termanage, sedekah yang terkelola. Inilah yang disebut wakaf, gitu. Nah, para ulama juga menafsirkan yang disebut wakaf itu adalah al-istismari, ya, ini investasi atau investment atau financing. Jadi wakaf ini juga bagian dari bentuk bisnis, ya, istismari, gitu. Inilah yang jarang kita, Bapak Ibu sekalian, jarang kita exercise, jarang kita bahas peradaban seperti wakaf ini. Bahkan yang dulu hampir seluruh kemajuan khalifah, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di dalam rentang sejarah yang jauh ini dari wakaf penghasilannya, dari hasil pengelolaan wakaf. Makanya kalau dalam ekonomi, wakaf ini disebut dia CAPEX, capital expenditure. Sedangkan zakat, infak, sodako itu adalah OPEX, ya. Kalau Pak Edi sering sekali nih berbisnis, ini operational expense itu sebagaimana ZIS, ya, zakat, infak bersifat operasional, ya. Tetapi kalau kita ingin jangka panjang, maka dia adalah CAPEX, ya. Dia capital expenditure yang dia jangka panjang dan hasilnya dia tidak boleh habis, tidak boleh berkurang bahkan, tetapi terus berlanjut. Ya, lanjut. Nah, inilah perbedaan utama zakat, infak, sedekah. Jadi para sahabat, ya, ini lebih jelas lagi betapa ada berbagai dimensi di dalam wakaf ini, sehingga menjadi dulu, ya, martabat umat kita ini maju adalah karena ada di sini dimensi ibadah juga, dimensi ekonomi dan dimensi sosialnya. Luar biasa, ya. Jadi dia tidak hanya dimensi ibadah, gitu. Ini yang kedua tadi, ya, hadis saya ingin lanjutkan.
shadaqatun jariyah, ya, jadi sedekah yang termanage, yang maksud jariyah sehingga terus mengalir keuntungannya itu, ya, atau pahalanya itu pasif income, ya, pasif pahala itu. Kemudian yang kedua adalah al ilmu yuntafa'un bi, ilmu yang bermanfaat. Tentunya bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu yang bermanfaat itu juga ilmu dunia dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah waladun soleh, yada'ulah, anak soleh yang mendoakan pada orang tua. Ini yang disebut waladun soleh tentunya ya tidak hanya anak saja, tapi kesolehannya itu yang ini menjadi hasil dari, kalau tadi sedekahun jariyah itu boleh dibilang adalah infrastrukturnya, ya, kemudian ilmunya adalah soft skillnya ini, ya, kemudian menghasilkan kesolehan itu. Jadi kalau di dalam ini Pak Edi, di dalam SDG itu, Sustainable Development Goals, ini hadis ini juga sangat ini. Jadi apa yang disebut sedekahun jariyah ini tadi al istismari, maka ini berbicara ekonomi, gitu. Berbicara ekonomi, ya. Jadi berbicara wakaf ini berbicara ekonomi. Karena ada istismari tadi, ada investasi, ada investment, ada financing, gitu. Nah, tapi juga ada berbicara ilmu yang bermanfaat. Berarti kita bicara education, gitu. Dan kesolehan itu adalah, ya, human development-nya, indeksnya ini, ya, bagaimana kesalehan itu, kesalehan anak itu sebagai hasil dari. Lanjut, nah, ya inilah cepat saja ya, dari mulai tahun 800 sampai 1400 ini luar biasa kejayaan wakaf ini. Kita bisa lihat, lanjut, betapa dulu sudah dipraktekkan, ya, dimulai kebun kurma Umar yang tadi hadis panjang tadi, kemudian era Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sampai tidak ada lagi orang yang miskin yang ingin dibagikan zakat infak sedekah, tidak ada lagi dalam waktu yang luar biasa cepat itu. Kemudian juga ada yang disebut wakaf uang, ini sejak zaman Imam Zufar, ya, abad ke-8 itu ternyata uang ini atau wakaf nukut ini bisa menjadi wakaf, ya. Jadi uangnya diputar, hasilnya yang harus dibagikan, yang berhak dibagikan. Jadi 5 ya rukun wakaf ini adalah, pertama harus ada wakif, ya, orang yang berwakaf. Yang kedua harus ada nazir. Jadi kalau tidak ada nazir tidak akan terjadi wakaf ini. Orang yang mengelola atau fund manager, ya, dari wakaf itu. Yang ketiga adalah mauquf bihi, sesuatu yang diwakafkan itu, ya, ini banyak barangnya, disebut barang wakaf ini benda bergerak, benda tidak bergerak, ya, atau wakaf uang. Benda bergerak ini ya banyak, ya, yang ya seperti handphone, mobil, emas, ya, saham, ya. Benda tidak bergerak, tanah, bangunan, sawah. Nah, ini juga bisa diwakafkan. Dan yang ketiga adalah wakaf uang. Uang ini adalah satu, di dalam undang-undang wakaf kita juga sudah membolehkan itu. Dan boleh tidak selamanya, ya. Tadi yang keempat adalah mauquf alaih. Jadi ada penerima manfaat, inilah bedanya, ya. Kalau wakaf tidak ada penerima manfaatnya, mauquf alaih atau beneficiaries, maka tidak terjadi wakaf. Dan yang kelima adalah akadnya tadi. Akadnya boleh wakaf selamanya, terus abadi, atau wakaf temporer. Jadi boleh itu berwakaf, saya setahun, saya berwakaf 2 tahun. Jadi tidak harus berwakaf selamanya. Dan ada 3 jenis wakaf. Yang pertama adalah wakaf khairi, wakaf kebaikan yang langsung manfaatnya dinikmati. Ya, ini seperti wakaf masjid, musola, madrasah, itu adalah wakaf yang khairi, publik, jadi untuk kepentingan umum. Namun juga ada wakaf ahli. Apa yang membedakan? Wakaf ahli ini wakaf keluarga, yakni mauquf alaih atau beneficiaries atau penerima manfaatnya adalah keluarga. Jadi keluarga atau ahli atau keturunannya kita boleh. Ya, Allah sudah mengetahui bahwa mungkin berat, ya, merasa kalau gimana nanti keturunanku kalau aku ini wakafkan. Sudah ada yang disebut wakaf ahli. Dan yang ketiga adalah wakaf mustarak jenisnya. Wakaf gabungan antara ahli dan khairi. Ini yang disebut wakaf produktif. Jadi penerima manfaatnya, penerima keuntungannya atau hasilnya itu boleh kepada keluarga dan juga kepada umum, pada publik. Nah, ini intinya. Lanjut, ini mungkin tidak semua slide kita bisa, tapi luar biasa. 75% dulu, ya, di Khalifah Turki adalah tanah wakaf zaman Utsmani.
Ya, 50% di Aljazair ya, di masa penjajahan Prancis itu adalah tanah wakaf. Ya, betapa luar biasanya ya kehidupan para ini dulu khalifah juga dari mulai sahabat ini ya sampai 33% tanah di Tunisia adalah tanah wakaf ya. Kemudian di Iran, di Palestina juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, wakaf ini sebetulnya sejak zaman sahabat adalah lifestyle ya, adalah gaya hidup ya, gaya hidup mereka. Jadi ya gaya hidup yang dipraktekkan sehari-hari. Makanya 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu mayoritas ya 8, ada yang mengatakan sampai 8, itu adalah ahli wakaf. Mereka ini adalah orang-orang yang berwakaf. Lanjut Pak. Tapi saya rasa ini contoh-contoh aja bahwa di luar di negara kita tetangga misalnya di Johor ya, ini ada yang disebut wakaf ini menjadi korporasi. Wakaf Anu UMD yang disebut Johor Corporation, JCOP. Ini dia memiliki rumah sakit ya, banyak ya wakafnya ini, yang kemudian hasilnya ini tadi gini, ini dia 5% dari keuntungan BUMD itu diwakafkan, dikelola oleh Wakaf An-Nur namanya. Salah satu yayasan yang di sana, tetapi hasilnya dari 5% itu luar biasa ya, saya sudah ke sana lihat sendiri. Dia sampai menguasai food and restaurant service, pemotongan ini ayam di KFC, di McDonald dan sebagainya, sampai dia KPG Healthcare ini di Johor ini sampai ke berbagai seluruh kota-kota Malaysia, bahkan ke luar negeri sampai ke Papua, Solomon, ke Indonesia, ke UK. Ini dari harta wakaf. Ini terjadi karena wakaf ini korporatisasi ya. Jadi memang wakaf kita ini istilahnya diproduktifkan dengan membentuk perusahaan dan anak perusahaan dan sebagainya. Nah, inilah kelebihan luar biasa ya. Ini sampai sekarang masih bisa kita lihat, kita boleh ke sana, cuma karena pandemik ya. Nah, yang jelas ya di Singapura ada Waris ya, ada Bencoolen Kompleks dari tanah wakaf diproduktifkan. Di Bangladesh ada sampai ada bank ya dari wakaf, dan yang paling sering kita dengar Ar-Rajhi itu dari Sulaiman Ar-Rajhi, itu luar biasa wakafnya. Kemudian ada Zamzam Tower dari Usman, sahabat Usman ininya. Kemudian di Turki ada, di Mesir ya. Ya, ini contoh-contoh betapa wakaf ini alhamdulillah menjadi bukti ya peradaban Islam yang luar biasa memberikan kemanfaatan sampai sekarang. Gimana dengan Indonesia? Nah, lanjut Pak. Indonesia ini ada juga ya. Nah, ini contoh bagaimana skema wakaf ini ya. Lanjut Pak. Ini di Zamzam Tower itu. Ya, kemudian ada Sukuk ya di Waris ini yang tadi. Ini di Singapura ya. Lanjut Pak. Bagaimana? Nah, ini di Johor Baru sampai mengeluarkan IWO, Initial Wakif Offering ya. Jadi itu tadi One Cop itu mengeluarkan, Wakaf An-Nur itu mengeluarkan project Larkin Central Terminal Johor. Jadi di sana saya udah lihat sendiri, dari kumuh dirubah menjadi modern, jadi otomatisasinya dengan dana wakaf dikumpulkan 100 ringgit Malaysia, orang dibolehkan membeli saham, dan kemudian ada UKM di situ dengan harga yang murah, dengan mauquf alaih penerima manfaat para UKM, single mothers, terus banyak yang boleh disewakan dengan harga yang sangat berbeda sekali dengan di tempat lain. Nah, ini kita bisa lihat di Johor. Ya, lanjut. Nah, ini di Singapura ya, tadi bagaimana ada kewajiban berwakaf bagi yang muslim ya, yang penghasilannya 1.000 jadi $1, yang 1.000 sampai 2.000 $1,5 dia harus berwakaf gitu. Luar biasa ya. Sampai yang penghasilannya 54.000 ke atas maka cukup $7 berwakaf uang ya setiap. Tapi luar biasa penerimaannya ya, sekarang sudah membangun 22 masjid dan sarana ibadah lainnya senilai $130 juta ya. Jadi kalau di sana sudah bisa diwajibkan umat Islamnya ini lewat MUIS ya Pak. Nah, bayangkan kalau di Indonesia seperti apa nih wakaf uang. Nah, lanjut. Nah, kita memiliki
skema ini. Ini contoh yang sedang dicoba di beberapa tempat di Indonesia. Ada Global Wakaf ya. Ini di Lombok ya, dan teman-teman di ini Nazir ini mencoba untuk lanjut Pak. Nah, sementara ya kalau dilihat dari wakaf tanah ya, wakaf benda tidak bergerak ini luar biasa. Kita akan terkejut ya. Sekarang ini sudah lima ini pertama saat zamannya SBY saja itu sekarang berarti sudah 10 tahun lebih ya, baru terkumpul 199 miliar gitu. Walaupun potensinya ada yang pernah menghitung itu sampai ya 177 triliun gitu. Nah, ini memang tidak mudah ya. Ya, tanah kita saja ini luas keseluruhannya tahun sekian itu udah 4 miliar meter persegi. Luar biasa memang potensinya. Tetapi lagi-lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah di sini masih 3M. Wakaf ini masih diketahui hanya masjid, makam, ya, dan madrasah gitu. Nah, ini sangat memprihatinkan ya, masih di situ yang difahami ya. Kemarin kami di BWI mengadakan survei indeks literasi wakaf. Ya, di seluruh Indonesia kita survei orang yang memahami tentang wakaf itu berapa sih, berapa banyak ya, berapa persen, kemudian sampai setingkat apa sih, basic, menengah, atau sudah mastery. Ternyata di Jakarta saja, bayangin di Jakarta Bapak Ibu sekalian, yang memahami mengerti apa itu wakaf itu masih tingkat basic ya, masih 50%, belum sampai 60%, yang average, yang menengah ya, itu literasi wakaf. Kalau di atas 60 itu sampai 80 itu adalah mastery, udah ngerti apa itu wakaf, jenisnya dan sebagainya. Ya, bagaimana wakaf ini bekerja. Tetapi kalau pemahaman wakaf itu apa, itu masih basic, itu saja masih mayoritas di Indonesia literasi wakaf kita masih kecil sekali. Lanjut. Jadi potensinya besar ya, Indonesia ini merupakan masyarakat yang well giving index ya, masyarakat yang dermawan ya. Ya, konon kita ini nomor 1 untuk bagaimana orang ini dermawan ya di Indonesia, memberi ya, itu masyarakat yang memberi lebih bahkan ternyata di situasi COVID ini ya terbukti gitu, banyak juga ternyata yang alhamdulillah kemampuan untuk walaupun di masa sulit untuk memberikan infak sodakoh dan wakaf ini luar biasa. Saya dengar ini tahun 2018. Lanjut. Nah, hanya memang ya ini tadi kita belum benar-benar serius ya menggarap kelas menengah kita ini yang potensinya luar biasa, 116 juta ini. Ya kalau rutin saja berwakaf uang ya 100.000 saja gitu sebulan, setahun lah malah, maka terkumpul luar biasa berapa triliun itu. Itu ada yang pernah mensurvei, itu ada menghitung, tetapi lagi-lagi masih potensi Bapak-bapak Ibu. Jadi belum teruji. Ya, lanjut. Jadi kalau boleh dikatakan kita ini masih dalam masa subuh, baru bangun tidur soal wakaf ini. Jadi masih baru bangun wudhu, baru dengar as-sholatu khairum minan naum gitu istilahnya, masih ya, masih belum sampai melakukan ya, sholat itu, apalagi sampai zuhur, sampai belum. Nah, sehingga wajar nih. Kita saja masih masih belum benar-benar menggarap potensi market atau pasar dari wakaf ini. Nah, ini kami di Badan Wakaf Indonesia baru meluncurkan yang disebut wakaf link sukuk. Jadi wakaf-wakaf uang itu dikumpulkan, alhamdulillah sudah kemarin terkumpul 60 miliar, kemudian dibelikan sukuk. Sukuk ini hasilnya, imbal hasilnya di depan diminta diskontonya juga dan bisa diberikan ya, karena Badan Wakaf Indonesia dengan nazir-nazir ini bersatu menggerakkan ini pembelian ini, maka mendapatkan kurang lebih 6 sampai 6,5%, sehingga cukup ya untuk hasilnya diberdayakan, diproduktifkan untuk para mauquf alai, ada UKM, ada untuk
membantu mereka yang itu sekolah, ada yang membantu rumah sakit dan sebagainya. Ini sudah mulai kita lakukan di Badan Wakaf Indonesia. Nah ini hanya gambaran betapa orang Indonesia ada yang rasionalis, muslimnya ini universalis, yang istilahnya yang berpikir gue dapat apa, yang rasionalis. Nah ini dengan wakaf uang ini bisa. Jadi wakaf ini boleh mendapatkan keuntungan, ya, kemudian keuntungannya dinikmati oleh si wakif ini boleh. Bahkan kalau nazir maksimum 10% dari bagi hasilnya atau dari keuntungannya yang boleh dinikmati. Nah, ada juga yang konformis, pokoknya harus Islam. Nah, ini juga Pak marketnya dari sukuk ini ya. Tapi juga memang ada yang apatis umat Islam ini. Jadi dari yang universalis, Islam itu lebih penting. Ya, ini kalau digabungkan dengan yang nasionalis dan konformis ini luar biasa potensinya. Lanjut Pak. Nah, ini hitung-hitungannya lah, katakanlah per tahun sampai 77 triliun gitu, kalau dibayangkan bedanya apa ininya apa potensinya gitu. Loh, ini ada yang menghitung seperti ini dan termasuk Islamic Development Bank, IRT dan lembaga-lembaga lain. Lanjut Pak. Ini potensi ya. Nah, kita ingin CSR perusahaan tadi diwujudkan dalam wakaf ini luar biasa, sehingga boleh kembali lagi dana itu, boleh benar-benar bergulir gitu. boleh ya temporary wakaf gitu. Ini awareness-nya yang masih sedang kita kembangkan. Misalnya dari CSR BUMN ini ya, ini kalau benar-benar bisa kita fundraising-kan, kita kumpulkan, maka luar biasa ya dari dana sukuk ini ya, besar sekali, tapi memang tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian untuk menyadarkan ini. Masih ya itu tadi, pemahaman tentang wakaf ini masih sedemikian basic gitu. Lanjut Pak. Nah ini terlalu teknis ya, bahwa bagaimana wakaf ini diberikan sukuk ini, prosesnya dan sebagainya sampai menghasilkan, dan hasilnya ini dibagikan kepada mauquf alaih. Saya rasa saya cukupkan sampai sini dulu Pak Edi. Mungkin kita lebih baik tanya jawab. Saya ingin mengatakan bahwa wakaf ini sesuatu yang sekarang ini boleh dibilang asing ya, bagi sebagian besar umat Islam, atau masih masih menjadi wacana. Nah inilah yang kita ingin rubah. Bagaimana bahkan seperti di negara tetangga itu wakaf diinkorporatisasi ya, diwujudkan dalam bentuk sebagian lembaga adalah lembaga bisnis, sebagaimana kita kenal endowment fund ya, ada Harvard yang begitu besarnya gitu, ada ya Cambridge ya, seperti itu pendidikan hasilnya. Itu macam-macam ya, bagaimana cara memproduktifkannya. Nah inilah PR kita bersama untuk sama-sama memulai itu Pak, wakaf ini dengan benar-benar menjadi bagian dari hidup kita, menjadi lifestyle kita sebagaimana para sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Demikian, mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita berdiskusi Pak Edi. Silahkan ditanyakan jika ada hal-hal yang dirasa perlu didiskusikan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam. Penjelasan yang menurut saya sangat komprehensif dan jelas. Jadi bukan hanya kondisi di Indonesia, juga di beberapa negara lain yang sudah mengaplikasikan, bahkan tadi dijelaskan di Johor itu sifatnya sudah corporation. Jadi Mas Imam, kadang panggil Mas, dimaaf ya saya panggil Pak ya. Pak Imam, alhamdulillah kita di Live Learning Club ini yang mayoritas hari ini hadir, memang kita belum launching ya Pak Imam. Namun rencana kita itu nanti ada yang sifatnya personal scorecard, agar apapun yang kita dapatkan keilmuan itu coba diimplementasi. Jadi umpamanya ada misalnya bagi umat Islam dia melakukan 7 sunnah, ya 7 sunnah itu kan salah satunya adalah sedekah. Nah, namun nanti dengan adanya penjelasan wakaf ini bisa saja dia berpikir bahwa oh iya saya sedekah, zakat sudah, saya pengen wakaf, karena wakaf ini kan bisa dengan wakaf tunai ya Pak Imam ya.
Betul ya. betul. Bahkan Mhm. ini juga informasi buat Pak Betul, Imam, betul. saya pernah dipanggil tuh oleh pengajian kibar keluarga Islamnya Britania Raya ya, tahun Oh, 2017. iya, iya, iya. Itu pun saya Oh, udah lama ya, ya. mensosialisasikan wakaf di bulan April Hmm, 2017. Dan dari tim yang dari hmm, Oxford, mhm. saya diajak keliling itu di Oxford University. Dia cerita bahwa ini Pak Edi, ini konsep Ya, wakaf. Cuma kalau di luar negeri itu adalah endowment ya. Nah, jadi memang wakaf ini sangat menarik. Jadi ya, betul. alhamdulillah sahabat LLC berbahagia sekali hari ini ada Pak Imam yang sekarang ini in charge sebagai komisioner di Badan Wakaf. Baik, untuk itu Ya. kami persilakan untuk bertanya, dipersilakan dengan mengangkat tangan seperti ini atau langsung ya, angkat tangan gitu ya, atau bisa melalui chatting. Ya, silakan. Saya lihat Pak Johan Caniago, Pak Marianto, satu lagi kalau ada. Ya, baik. Saya mulai dari Pak Johan Caniago ya. Sebentar Pak ya, suaranya saya on-kan dulu. Ya, silakan Pak. Dibuka suaranya Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Pak Imam, pertanyaan saya sederhana aja. Ini mungkin Ya dipejetkin. oh, Ya, halo. silakan Pak Johan. Itu mungkin ada yang Ya, baru baik. masuk ya. Ya, saya mau bertanya umum aja dulu. Mungkin pemahaman kita tentang wakaf ini belum ngebumi gitu, Pak Imam. Mungkin ada suatu suatu apa namanya ya, suatu ilustrasi atau suatu gambaran. Jadi Yes. kesadaran berwakaf itu masih confuse antara sedekah dengan wakaf. Mungkin bisa ada Yes. batasan-batas yang real lebih sederhana. Jadi kita masyarakat awam ini mengerti. Jadi supaya kita mau Yes. berwakaf gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab Pak Imam. Iya, baik. Bagus sekali Pak Johan Caniago. Memang betul. Makanya indeks literasi wakaf kita ini tadi masih belum tinggi. Jadi kata zakat ini kan kalau bedanya dengan wakaf, zakat ini tujuannya adalah untuk mensucikan. Jadi menzaki, tazakki. Nah, tazakka. Nah, kalau zakat ini berarti untuk menyucikan karena harta kita ada yang kotor gitu. Jadi wajib sifatnya. Jadi doruri ya. Karena kalau enggak ya harta kita kotor selamanya. Nah, ini berbeda dengan infak atau sodakoh gitu. Jadi para sahabat jangan ditanya kalau soal zakat udah pasti. Makanya dulu ketika dalam khalifah mulai Abu Bakar, ketika ada yang tidak mau membayar zakat, oh ini diperangi, ya diperangi. Jadi, tidak boleh karena ini kewajiban begitu. Nah, inilah bedanya dengan sodako dan wakaf. Nah, kalau sodako ini fleksibel, Pak. Jadi umum. Jadi jumlahnya, kalau zakat tadi sampai pada kewajibannya mencapai nisab. Jadi 1 tahun ya kalau tidak mencapai katakanlah sesuai dengan berapa 90 emas ya kalau 90 gram itu senilai itu. Tetapi kalau infak ini adalah para sahabat untuk melatih mengalahkan eh, kekikiran, ketamakan kepada diri kita terhadap harta. Jadi kita ini kenapa? Karena ada yang lebih kuat ya, tentunya Allah yang lebih kuat. Kalau kita tidak dilatih dalam beramal, jadi ibadah itu kan ada ibadah yang mahdho, ada yang sifatnya ibadah benar-benar. Ada ibadah yang bersifat bersifat ibadah harta. Nah, harta ini menjadi fitnah yang besar kalau kita tidak dilatih dengan infak sodakoh itu. Kalau zakat tadi wajib, kalau ini fleksibel, bisa digunakan untuk berbagai macam dan jumlahnya tidak harus menunggu nisab ya. Nah, kalau wakaf ini adalah bagaimana
untuk harta kita dibawa sampai ke akhirat, ya, dan jangka panjang. Itu jangka panjang. Zakat ini memang wakaf ini memang sunnah, ya. Kalau zakat kan wajib. Tetapi ilmu tentang wakaf ini kehebatannya adalah dia sampai sampai yang dibawa ke akhirat atau sampai yang menjadi pasif pahala. Kalau zakat itu sekali, ya, infak, begitu kita menginfakkan dipakai selesai, Pak. Selesai, tidak pahalanya sudah. Tetapi kalau wakaf ini dia bisa kembali kebaikannya kepada si wakifnya. Terus keluarganya boleh dinikmati. Kepada nazirnya boleh juga sebagian keuntungannya itu. Ya, dan tidak boleh hilang, tidak boleh berkurang wakaf ini. Jadi pokoknya yang utamanya, yang pokok itu ya modalnya lah gitu. Modalnya nggak boleh hilang. Itu luar biasa bagaimana caranya. Nah, ini di dalam Islam ada yang disebut wakaf ini nazir. Nazirnya bagaimana, harus profesional. Jadi kalau infak sedekah itu langsung Bapak berikan boleh kepada yang menerima. Tetapi wakaf tidak boleh. Wakaf ini tidak boleh langsung diberikan kepada mauquf alaih. Dia harus kepada nazir. Jadi bayangkan Pak Johan punya ayam, ayamnya tidak boleh mati, dia harus bertelur, sebagian telurnya ditetaskan, ya, ditetaskan, kemudian sebagian dimakan telurnya boleh, tetapi tidak boleh mati ayamnya, terus saja suruh bertelur, nanti ditetaskan terus itu sampai menjadi ribuan ayam, tapi tidak boleh mati ayamnya. Ini kan ayam, ini bukan ayam wakaf ini. Nah, sebagaimana bendungan yang ini dibendung airnya kemudian menjadi kalau Pak Edi orang teknik ini, Pak Edi, bagaimana menjadi power, menjadi mengenerate, Ya. menjadi power dan sebagainya, sampai mengalirkan ke sawah juga untuk berbagai macam keperluan bendungan ini. Nah, itulah gambaran mudahnya wakaf. Tapi kalau infak tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Dia begitu diberikan langsung habis. Makanya disebut sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir terus. Ini adalah wakaf. Gitu. Bukan disebut, kenapa hadis itu tidak bilang idza mata ibnu abdam in qata'a ilam amalu illa min salah, disebut sedekah. Tidak, disebutnya sedekah jariyah. Jadi yang berlanjut. Nah, disinilah para ulama mengatakan salah satu tafsirnya adalah istismar, ya, artinya investasi. Jadi wakaf ini seperti bisnis juga, gitu. Itu Pak Edi. Mudah-mudahan Pak Johan Caniago lebih mudah memahami. Cukup ya Pak Johan ya. Terima kasih jawaban dari Pak Imam dan pertanyaan Pak Johan. Kita lanjut ke Pak Marianto. Silakan dibuka suaranya Pak. Ya. Ini memang sangat menarik materi ini, masalah wakaf, karena selama ini saya lihat di daerah itu ada di kantor Kementerian Agama itu namanya adalah penyelenggara zakat dan wakaf. Tetapi yang saya lihat selama ini yang hanya berjalan hanya zakatnya saja gitu. Yang wakaf ini saya lihat agak tertinggal dari pantauan Kementerian Agama gitu. Mungkin saran kepada Pak Imam sebagai komisaris di BWI, BWI Pusat. Mungkin sosialisasinya nih yang perlu apakan ini Pak Imam, sosialisasi kepada Kementerian Agama, baik provinsi, baik kabupaten maupun ke kecamatan sampai ke KUA. Sebab setahu saya yang akta ikrar wakaf itu yang mengeluarkannya di Kementerian Agama itu adalah Kepala Kantor Urusan Agama gitu. Itu sepengetahuan saya. Kalau saya salah, mohon dikoreksi nanti Pak Imam. Kemudian Pak Imam, yang perlu saya pertanyakan itu tentang penetapan nazir ini. Siapa yang menetapkannya? Apakah wakifnya yang menetapkannya atau ada yang menetapkan dari pemerintahan gitu? Itu yang pertama. Kemudian pengesahan wakaf. Yang mengesahkan wakaf itu apakah memang kantor KUA yang membuat akta ikrar wakafnya,
AIW-nya gitu, atau ada lagi yang lainnya, contohnya BWI kabupaten atau BWI provinsi gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya belum paham juga tentang perbedaan wakaf dengan hibah ini, Pak Imam. Di mana letaknya nanti ini perbedaan wakaf dengan hibah. Karena wakaf ini uang bisa, benda juga bisa. Sementara hibah juga seperti itu gitu. Jadi di mana letak perbedaannya gitu. Yang terakhir mungkin masalah pengelolaan wakaf ini. Pengelolaan wakaf ini apakah dikelola oleh nazirnya sendiri atau bisa bekerja sama antara nazir dengan wakifnya, atau ada orang ketiga yang khusus untuk mengelolanya ini. Terima kasih Pak Imam. Baik, terima kasih Baik. Pak Marianto. Silakan langsung dijawab Pak Imam, pertanyaan dari Pak Marianto. Baik, bagus sekali pertanyaannya Pak Marianto, dan mohon diingatkan kalau ada yang belum terjawab karena cukup banyak pertanyaannya tadi, 3 kalau nggak salah. Bahwa Badan Wakaf Indonesia ini memang lahirnya belum lama Pak. Ya, jadi kami periode ketiga, ya, setiap periode itu 3 tahun, jadi belum 9 tahun ya, Mbak. Dan sebelum Badan Wakaf Indonesia ada, itu sudah terjadi banyak sekali praktek-praktek wakaf. Ya, makanya di dalam undang-undang ada yang disebut wakaf ini harta benda tidak bergerak, ya, yang disebut tanah tadi, bangunan dan sebagainya. Nah, yang Pak Marianto tadi singgung adalah wakaf harta benda tidak bergerak. Yang ini dilakukan di akte ikrar wakafnya di AIW-nya di KUA. Betul, itu memang seperti itu prakteknya. Makanya Kementerian Agama memiliki KUA dan betul sekali AIW-nya diselenggarakan di KUA. Tetapi ya sekaligus menjawab siapa yang memilih nazir? Betul, wakif itu. Wakif itu orang yang berwakaf itu. Nah, di dalam akta ikrar wakaf itu ada 5 tadi kewajiban rukunnya tadi. Siapa wakifnya disebutkan, kemudian siapa nazirnya atau pengelolanya, siapa mauquf alaih penerima manfaatnya atau untuk apa, ya. Itu yang keempat adalah apa yang diwakafkan di situ disebut, berapa meter, berapa bidang dan sebagainya. Dan yang kelima adalah akadnya berapa lama. Nah, ini memang yang terjadi ketika kita bicara wakaf, banyak sekali ini Pak Edi yang disebut wakaf benda tidak bergerak, yang disebut tanah itu tadi, masjid, musola dan makam ini. Ya memang betul. Hanya kami di Badan Wakaf ini domainnya adalah di nazirnya. Ya, ketika dikukuhkan nazirnya dari AIW ini kan kemudian dia harus ke BPN, Pak Marianto. Dibawalah AIW itu. Kalau masih AIW ini masih dispute, masih konflik nanti karena belum sah wakafnya ini. Jadi masih antar mereka, ya, belum disahkan secara kepemilikan. Dia beralih kepemilikan tanah tersebut ketika dirubah menjadi sertifikat wakaf dari SHM, kemudian menjadi sertifikat wakaf di BPN. Nah, harusnya yang membawa ini adalah wakif dan nazirnya ini berdua, karena kalau enggak ya nggak bisa. Tetapi maaf, karena literasi tadi, penyadarannya, ya betul, sosialisasinya itu belum begitu sampai ke semua, sampai ke seluruh pihak-pihak, ke desa-desa, ke kecamatan. Akhirnya banyak sekali sekarang wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf. Jadi kami ada namanya SIWAK, Sistem Informasi Wakaf, dan dengan Kemenak kerjasama itu di websitenya SIWAK, Sistem Informasi Wakaf, kemenak.go.id. Nah, itu ada betapa banyak sekali ya tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat. Makanya kami di Badan Wakaf Indonesia sudah bekerja sama dengan BPN, Badan Pertanahan Nasional, Pertanahan Nasional atau Menteri ATR, ya, Pak Sofian Jalil, dan beliau membantu mensertifikasi ya tanah-tanah wakaf tersebut, ya, dan ini sudah alhamdulillah sudah tidak hanya MOU tapi sudah perjanjian kerjasama, dan di berbagai provinsi, di kabupaten kita melakukan sertifikasi tanah wakaf.
alhamdulillah berkurang lah paling tidak, tapi masih 60% baru yang disertifikasikan. Jadi luar biasa, ada 400.000 bidang ya, di seluruh Indonesia tanah wakaf ini. Ini baru yang didaftarkan. Ada lagi yang para kiai jadi nazir personal itu banyak sekali yang belum di AIW kan, bahkan belum di AIW kan. Nah ini ke depan rawan konflik karena anaknya tidak mengetahui bahwa itu sebetulnya wakaf dan sebagainya. Nah, ini seharusnya dijadikan pelajaran kita bahwa wakaf ini. Nah, persoalan berikutnya adalah bagaimana tanah-tanah tersebut, harta benda yang tidak bergerak itu diproduktifkan, Pak. Diproduktifkan. Ya, entah itu disewakan menjadi apa. Nah, inilah yang harusnya nazir, ya, harusnya nazir ini tidak boleh individu kami di BWI, tetapi harus lembaga. Jadi lembaga yang minimum yayasan, ya. Kemudian yayasan membentuk perusahaan itu untuk memproduktifkan, mencari investor, melakukan feasibility study, ya. Kemudian apa cocoknya dibangun di atas tanah wakaf itu, ya seperti korporatisasi lah. Itu yang kita harapkan di Badan Wakaf. Kami membantu melakukan itu semua. Kami melakukan sertifikasi nazir, tapi bertahap, tidak mungkin ya. Sekarang yang sedang kami lakukan adalah nazir wakaf uang. Jadi wakaf bukan tanah dulu yang kami sedang ini kan, karena yang harus mendaftar ke pusat ini adalah nazir wakaf uang. Yang uang ini diproduktifkan menjadi modal untuk dijadikan katakanlah produktif, ya. Itu sesuatu yang tidak mudah. Ini harus berbadan hukum. Nah, inilah yang sedang kami lakukan, yang ini tadi harta benda wakaf yang bergerak, ya, termasuk saham dan sebagainya. Tapi kalau yang harta benda tidak bergerak memang tidak bisa BWI sendiri, Pak. Betul sekali, dengan Kemenak, dengan BPN, dengan pihak terkait. Kalau mereka sudah konflik baru biasanya ke BWI. Itu yang terjadi sekarang ini. Begitu Pak Pak Marianto, Pak Edi, mungkin ada pertanyaan tadi yang belum terjawab ya? Masih. Ada tuh satu Pak yang belum terjawab, Pak Edi. Ya, biar saya yang jelasin Pak Marianto. Jadi yang perbedaan wakaf dan hibah itu tadi. Ya, sebentar, biar saya aja nanti yang mengaturnya, Pak Marianto. Iya. Ya, Pak Marianto sebentar ya. Jadi Pak Imam itu ada dua lagi yang belum dijawab ya. Satu, beda wakaf dengan hibah. Satu lagi, di dalam mekanisme mengatur wakaf ini, apakah hanya tadi nazir sendiri atau dengan wakif atau ada cara lain? Itu yang belum terjawab. Silakan Pak Imam. Baik, beda pertama wakaf dengan hibah. Ya sangat beda. Nanti kalau hibah ini tidak ada nazirnya. Nah, kalau hibah ini boleh dijual, boleh diwariskan, boleh digadaikan, ya. Tapi kalau wakaf itu pidana. Kalau diwariskan, dihibahkan, dijual, dialihkan pun harus dengan seizin yang ketat sekali oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi perbedaannya sangat jelas. Jadi wakaf bukan hibah. Nanti sertifikatnya pun ada sertifikat wakaf. Sama seperti SHM bentuknya, hijau di BPN. Dan itu nanti ada tulisannya sertifikat wakaf. Ya, kalau sudah sertifikat wakaf, kita bisa nih Pak Edi, maka tidak kena pajak. Oh, jadi tidak kena pajak ya? Tidak kena pajak. Wakaf, ya. Tidak kena pajak, iya. Ya, meskipun tidak ada PBB-nya maksudnya. Tidak ada pajak bumi bangunan. Karena ini adalah sebetulnya tanah sudah bukan miliknya nazir loh. Sebetulnya bukan milik nazir. Nazir mengelola, Pak. Bukan miliknya wakif juga, bukan. Atau bikin keturunannya wakif, tidak. Yang kita bicarakan dikelola oleh nazir, bukan dimiliki. Kemudian hasilnya boleh untuk keluarga. Boleh. Untuk keluarganya si wakif. Boleh. Itu sebagaimana Umar radhiyallahu an, nazirnya adalah Hafsah anaknya. Nah, sebagian hasilnya keuntungannya juga untuk Hafsah, untuk keluarganya. Sampai sekarang para sahabat banyak melakukan itu. Namanya wakaf ahli. Tadi ada pertanyaan tuh sekilas saya baca. Bagaimana wakaf boleh untuk keluarga?
boleh hasilnya atau manfaatnya atau mauquf alainya, bahkan untuk keturunannya, terus keturunannya sampai keturunannya itu tidak ada lagi sampai ini. Itulah kehebatannya wakaf. Jadi pertama, wakaf dengan hibah beda. Wakaf tidak boleh dihibahkan, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dijual, bahkan hukum asalnya tidak boleh dialihkan, dirubah. Misalnya saya berwakaf untuk ibadah, untuk maksudnya tempat ibadah, nggak boleh jadi dirubah menjadi katakanlah ruko, jadi ini nggak boleh, nggak sampai tujuan ini. Itu merubah, nggak dijual, nggak dia merubah, itu pun nggak boleh. Kalau sudah wakif berikrar ya kepada kepada nazirnya ya. Apakah wakif boleh memilih nazir? Boleh, Pak. Boleh. Bahkan yang bagus nazirnya berbadan hukum, dan si wakifnya, keluarganya boleh masuk ke dalam nazir itu. Tetapi fungsinya kan berbeda. Ya, dia berfungsi memproduktifkan itu. Bahkan dia boleh menikmati hasilnya si wakifnya itu, keluarganya, anak, boleh diikrarkan saja. Nah, yang lebih baik adalah keluarganya boleh menikmati, orang lain, publik juga boleh menikmati. Itu disebut wakaf gabungan atau wakaf produktif. Jadi produktif, atau kalau bahasa Arabnya wakaf mushtara, kombinasi ahli dan khairi. Gitu. Memang idealnya seperti itu. Jadi Allah juga sudah mengetahui bahwa inilah pilihan-pilihan dalam beramal ketika wakaf ini, sehingga sampai sekarang ke depan ini bisa menjadi alternatif untuk mengalahkan kapitalisme. Ya. Bagaimana luar biasanya ketika saya di Thailand dengan teman-teman ada proyek namanya wakaf mall. Mallnya ini sebagaimana tadi di Johor Arkin Station tadi jadi murah karena tanahnya ini dibeli bersama, kemudian diwakafkan, kemudian dibangun mall. Harga sewanya tidak perlu sama dengan wakaf yang harus beli tanah, karena tidak perlu beli lagi, tinggal membangun saja. Nah, selama 30 tahun oleh investor dikelola, hasilnya dikembalikan ke Fatoni University sebagai katakanlah yayasan yang mengelola ini. Ini contoh di negara-negara tetangga. Jadi begitulah. Tadi apa yang belum terjawab, Pak? Satu lagi itu tentang pengelolaan, apakah nazir sendiri atau bisa kerjasama dengan wakif, atau ada mekanisme lain dalam pengelolaan wakaf ini? Iya, ini BWI yang mensertifikasi nazir. Ya. Nazir itu harus ada syarat-syaratnya. Ya, kalau mohon maaf, kalau yang ini kita bicara sesuai undang-undang, ini ya harus dilaporkan. Nazirnya itu kemudian melaporkan, dikuatkan oleh surat dari Badan Wakaf Indonesia bahwa dia sah menjadi nazir. Dan setiap 5 tahun itu dievaluasi, Pak Edi, nazir itu. Nah, kalau enggak kan enggak jelas sampai seumur hidup dan sebagainya. Nanti anaknya enggak tahu kalau itu wakaf, dianggapnya punya bapaknya, padahal ini wakaf. Nah, ini terjadi banyak sekali kasus. Bahkan wakif dengan wakif berkonflik ada, wakif dengan nazir, nazir dengan nazir, nazir dengan wakif, nazir dengan pihak ketiga, banyak sekali konflik ini. Tapi ini tidak perlu saya ceritakan semua karena memang masih tahapnya masih banyak yang literasi wakaf belum tinggi, belum kuat. Itu Pak Edi. Ya. Baik, saya pikir cukup ya Pak Marianto. Terima kasih Pak Imam jawabannya. Saya lanjut, ini saya baca melalui chatting dulu nih sebelum saya persilahkan secara langsung. Boleh. Ada pertanyaan dari Pak Muhammad Sunur ya. Bagaimana cara pengelolaan wakaf agar tetap profesional tetapi bergerak dalam koridornya, tidak mudah diintervensi oleh kekuatan politik tertentu. Ketika wakaf sudah berdiri eksis di sebuah negara seperti wacana dana haji akhir-akhir ini yang dicoba untuk diintervensi pemerintah. Apakah bentuk antisipasi dalam regulasi syariat Islam? Baik. Ya, silakan Pak Imam. Baik Pak Edi. Ini pertanyaan sulit juga, tetapi saya coba jawab. Luar biasa. Jadi kita ada namanya WCP, Wakaf Core Principle, Pak. Wakaf Core Principle itu ada 29 poin bagaimana cara pengelolaan wakaf itu
dengan standar internasional. Dan ini salah satu penggagasnya, inisiatornya adalah Badan Wakaf Indonesia. Kemudian kita bawa ke tingkat dunia, IMF meeting, ke multilateral meeting, dan disepakati dan diadopsi oleh hampir semua negara sekarang. Ya, ini seperti pengelolaan bank itu, ada Basel Consensus dan sebagainya. Jadi intinya risk management wakaf itu seperti apa. Jadi bagaimana nazir ini, satu harus sesuai dengan syariah, bagaimana yang syariah comply, terus kemudian yang financial comply, terus bagaimana resiko mitigasi kalau uang wakaf atau harta benda wakaf ini dikelola seperti apa, good governance-nya atau nazir governance-nya itu ada. Dan itu cukup ini bisa dilihat cukup komplit ya, 29 poin ini di website BWI ada www.bwi.go.id, dan ini nanti akan diawasi oleh banyak pihak, Pak. Dalam arti nazir-nazir itu kan disertifikasi, dia bisnis plan-nya seperti apa, ya, mauquf alaihnya siapa, laporan keuangannya gimana, diaudit juga oleh akuntan publik dan sebagainya. Jadi mengelola harta benda wakaf ini memang seperti fund manager, sebagaimana wealth management. Nah, ini ilmu Islam sebetulnya lama yang kita, mohon maaf, banyak yang kemudian lupa ya, bahwa ini adalah bagian dari ajaran Islam bagaimana mengelola wakaf ini. Dan di tingkat negara, BWI, Badan Wakaf Indonesia, sangat independen berperan. Tadi jadi kekhawatiran tadi, insya Allah tidak, Pak, karena kami bukan bahkan dibanding, mohon maaf, dibanding misalnya lembaga lain yang dewan pengawasnya dipilih oleh presiden, kita enggak. Dari antara kami memilih pengawas ini. Jadi Pak Nuh ini diawasi oleh yang kami pilih, badan pengawasnya ada di dalam ininya. Kemudian tadi wakaf core principle ini harus diajarkan, disosialisasikan, dilatih kepada nazir-nazir wakaf seluruh Indonesia. Dan memang tidak mudah, Pak, karena perlu proses, kemudian budget yang cukup, dan kami ada di seluruh provinsi, kabupaten, jadi memang luar biasa tantangannya, Pak Edi, Pak Taniago, Pak Waryanto, dan teman-teman yang lain. Silahkan teman-teman sekarang masuk mendaftar menjadi Badan Wakaf Indonesia. Oh, gimana ya kalau di pusat? Kalau di pusat sekarang lagi buka sampai akhir September ini, menjadi komisioner, menjadi pengurus. Tapi di tiap kota, kabupaten ini juga sedang dibuka, ya, sedang dibuka. Dan ini lembaga independen, ya, karena dibentuk karena adanya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004. Jadi kami justru, ya, kemudian karena adanya undang-undang, ya, yang diciptakan oleh DPR, jadi memang amanat undang-undang gitu, sehingga insya Allah kalau pemerintah, ya, melakukan sesuatu dengan ini, misal menggunakan tanah wakaf, yang mengadvokasi salah satu adalah Badan Wakaf Indonesia. Dan itu terjadi banyak, ya, infrastruktur proyek jalan tol, kemudian banyak yang infrastruktur lain yang kemudian melanggar tanah wakaf di atasnya. Kami mengadvokasi namanya di rules lah atau tabdila, diganti yang lebih baik. Dan ini banyak sekali yang kami lakukan untuk mengganti agar tanah wakaf ini gantinya lebih baik gitu. Jadi yang tadinya tidak hanya luasnya lebih luas, tapi secara ekonomis ada visibility study-nya, ada independent appraisal-nya dan sebagainya. Jadi memang tugas kami salah satunya adalah itu. Ada hak, divisi-divisi, yang divisi advokasi, divisi pembinaan nazir, divisi pendataan. Saya sendiri di divisi pendataan dan rules lah, ya. Jadi tadi tanah-tanah yang katakanlah asal di rules lah tidak boleh, ini kita jaga sehingga tidak hilang. Banyak sekali tanah wakaf yang kemudian hilang, kemudian kita perjuangkan agar jangan sampai hilang. Ini luar biasa, Pak Edi, tantangannya, betul. Yeah. Insya Allah kita selalu independen, ya. Terus kita mohon doanya, Pak. Ya. Gitu, Pak Edi. Ya. Baik, terima kasih Pak Imam. Jelas ya Pak Surur, ya.
Ini masih melalui chatting ya Pak Imam. Ini ada pertanyaan dari Pak Sastri. Jika memang pengelolaan wakaf itu harus Ya, berkembang, maka jika wakaf yang kita berikan tidak berkembang, apa yang harus kita lakukan? Bolehkah kita mempertanyakannya? Misalnya resiko dikatakan tidak ikhlas memberi maksudnya. Saya beberapa kali memberi binatang yang dipelihara, umpamanya sapi, kambing, agar beranak pinak kepada lembaga. Dia tidak sebut lembaga apa. Tapi lama-lama semakin habis. Jika tak dikontrol, emosi kesal dan marah, dosa jadinya. Makasih jawabannya Pak Imam. Silakan. iya, iya. Iya, iya. Jadi ini sudah masuk ke case ya Pak ya, kasus. Ya, kasus ini udah ke Jadi kasus. mohon nanti kalau ada waktu teman-teman jamaah ini, jamaah Zoomiyah ini, i- iya coba nanti lihat boleh materi-materi di BWI, bwi.go.id itu banyak sekali ya termasuk tadi bagaimana agar eh, wakaf masuk uang itu juga sesuatu yang diwakafkan. Makanya kami memberikan sesuatu yang pilihan yang paling aman. Ya ini diberikan sukuk. Pak Edi kan paham dengan sukuk Ya, orang keuangan dan banyak teman-teman di sini. Jadi sukuk ini kan surat berharga syariah negara, dijamin ini, ya dijamin dan 6,5% ya imbal hasilnya diberikan. BWI bisa minta diskonto dan bisa di depan. Misalnya dari 100 miliar, 6,5 miliarnya ya 6,5 miliarnya dibeli. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus kambing, kenapa harus sapi? Nah itu kan resikonya ini waktu menjadi nazir ditanya, Pak, disertifikasi. Apa bisnisnya kamu nanti? Kamu punya modal nggak? Modalmu buat apa? Untuk wakaf ini dari mana? Dan sebagainya ininya. Memproduktifkannya ini. Nah ini ada bisnis plan. Ini saat mendaftar menjadi nazir, ada di websitenya itu syarat-syarat menjadi nazir. Ini. Kemudian kami sertifikasi. Memang tidak mudah, Pak. Sampai harus presentasi. Kemudian ada lembaga nazirnya, siapa dewan pengawas syariahnya, siapa yang ngerti mitigasi keuangannya, bagaimana auditnya. Ya bayangkan seperti, ya mohon maaf saya sebutkan misalnya Dompet Duafa, ya kemudian DT, Global Wakaf. Ini lembaga yang seperti itu kita ada banyak, ya, yang alhamdulillah terus berkembang dan tidak mudah memang. Gitu. Jadi katakanlah kalau dibelikan kambing atau sapi, itu sudah hasilnya, bukan pokoknya, Pak. Paham ya? Jadi ini sudah hasil dari imbal hasilnya dibelikan kambing, itu bisa. Kalau pokoknya dibelikan kambing, lah kalau kambingnya atau sapinya mati meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Nah ini yang harus dimitigasi sebelum terjadi. Jadi jangan sampai diwujudkan dalam makhluk hidup dulu gitu. Kecuali Bapak memang mewakafkan kambingnya atau sapinya ini diwakafkan. Nah ini benar-benar harus dikelola supaya sebelum dia tidak produktif lagi, punya anak lagi, bagaimana caranya? Nah ini harus diproteksi kalau bahasa bisnisnya, di hedging Pak Edi. Harus di hedging oleh fund manajernya itu. Bagaimana menghedging itu? Nah ini berbagai cara, ya misalnya bagaimana mengajak investor, ya ini loh bingku atau sapiku sekian tahun akan biasanya punya anak sekian kamu invest yuk gitu, ini kandangnya untuk pemerahannya dan sebagainya. Nah ini melalui bisnis plan yang bagus, harus terpercaya supaya investor masuk. Nah misalnya seperti itu. Nah bahkan kalau bisa diasuransikan ininya misalnya hewan ternaknya itu ada nggak? Nah ini tantangan bagi kita lagi, misalnya begitu. Ya, tapi kalau semua itu sudah dilakukan mitigasi, ternyata tetap terjadi, misalnya ternyata gempa, ternyata terjadi macam-macam tsunami. Nah ini sudah di luar ini Pak ya, di luar katakanlah kekuasaan manusia. Nah hal-hal seperti itu yang boleh kita, karena kita sudah jaga betul, tapi ya dengan izin Allah diminta itu dengan seperti likuafaksi kemarin saya nengok di ini di Sulawesi itu ya Kendari
itu betul-betul bisa pindah 500 meter, bisa ke tanah wakaf itu bisa hilang, dan itu memang ya gitulah, dijagain saja masih bisa hilang apalagi tidak dijaga. Jadi memang luar biasa gitu ininya. Tapi WCP, Wakaf for Principle ini, coba Bapak download, Bapak baca, ini ada dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Ini sudah diterima hampir semua negara di IMF meeting ini. Bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan wakaf ini, 29 poin, luar biasa. Cukup berat ya, cukup hati-hati kita ini mengelola wakaf ini, karena sampai hari kiamat harus tetap dijaga ya, keuntungannya, keberlangsungannya, sustainability-nya. Dan terbukti 1500 tahun masih ada wakaf-wakafnya para sahabat ini. Ya, Pak Edi pahamlah, ada sumur Roma, ada harta Utsman, ada rekening Utsman ini, sampai sekarang para sahabat masih ada masjidnya, tanahnya, kurmanya, subhanallah. Itulah bedanya dengan hibah, Pak, dengan infak. Ya. Kalau infak itu tadi hanya selesai dilakukan di. Nah, hampir semua nazir ini kebanyakan las, lembaga amil zakat, sehingga memang inilah problemanya. Masih mindsetnya yang satu kan menghabiskan. Kalau las ini, lembaga amil ini menghabiskan. Nah, kalau lembaga wakaf nazir menjaga jangan sampai habis. Ini kan beda sekali, Pak. Ilmunya beda sekali. Begitu? Baik. Pak Edi, ada tadi? Ya, cukup jelas sekali itu Pak Imam. Ini alhamdulillah secara waktu kita tinggal 6 menit lagi, namun masih saya bisa buka untuk pertanyaan. Silakan angkat tangan atau kasih kode seperti ini, karena saya lihat di settingnya apakah masih ada pertanyaan. Oh, masih ada Pak Imam. Ini ada pertanyaan dari, wah ini banyak sekali nih, 4 pertanyaan ya. Nah ini dari Mas Hadi nih. Mas Hadi, apakah mau secara langsung Mas Hadi bertanya? Silakan Mas. Daripada saya baca, Mas Hadinya udah online tuh. Silakan. Oh, Pak Edi lewat chat aja, gak apa-apa. Ya. Langsung aja, nggak apa-apa. Langsung aja. Oh, baik, terima kasih banyak waktunya. Nah, mungkin tadi untuk pertanyaan secara tertulis sudah disampaikan di forum chatnya, Pak. Pertama terkait dengan sertifikasi nazir ini, prasyaratnya seperti apa yang harus dipenuhi sehingga seorang itu layak dan dikukuhkan bisa menjadi nazir. Kemudian yang kedua, nazir tadi disatakan berbadan hukum. Nah, ini apakah sama seperti ketika kita mengelola sebuah yayasan yang diterbitkan atau dikukuhkan dalam akta pendirian yayasan? Nah, ketika sudah ada berbentuk yayasan, apakah yayasan ini juga bisa mendaftarkan sebagai nazir sekaligus? Misalnya ketika yayasan juga bergerak dalam pengelolaan unit yang di situ berpotensi juga untuk menghimpun atau menerima dan mengelola wakaf. Kemudian yang ketiga, untuk wakaf tunai, ya, seringkali ada juga yang memproporsikan dari nilai wakaf tunai tersebut untuk biaya atau kos operasional. Misalnya dari 100% nilai wakafnya itu diakadkan 10%-nya sebagai biaya operasional dan 90%-nya nilai wakaf tunainya. Nah, ini apakah diperbolehkan seperti itu. Kemudian tadi sempat disampaikan juga tanah wakaf yang diubah menjadi sertifikat wakaf, maka sudah dibebaskan dari PBB atau pajaknya. Nah, bagaimana ketika itu sudah diproses, kemudian penggunaan atau pemanfaatannya menjadi sebuah bangunan atau gedung, atau tadi dicontohkan mall yang di situ dari sisi komersilnya juga bisa jadi tinggi. Nah, ini apakah kedepannya tidak tetap akan mendapatkan fasilitas bebas PBB ya? atau nanti akan dipermasalahkan atau berubah seperti itu? Itu aja mungkin Pak Edi pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Hadi. Silakan Pak Imam, ada 4 pertanyaan. Iya, baik. Saya nggak nyalakan video Pak, karena saya sambil baca ini ternyata banyak juga. Iya, silakan. Yang keempat aja langsung. Jika tanah sudah diubah menjadi sertifikat wakaf, bebas PBB betul. Kemudian di atasnya ini kalau tanahnya tetap bebas PBB, Pak. Tetapi bisnis yang ada di atas tanah wakafnya ini ya sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Jadi ada katakanlah misalnya di situ
pajak berbagai pajak yang lain ya yang terjadi karena akibat bisnis yang ada di atas ya ini nggak bisa dibebaskan dari pajak-pajak itu. Jadi itu hanya tanahnya saja. Nah itu kecuali nanti kita ke DPR kita minta macam-macam gitu dibebaskan dan sebagainya. Nah itu mungkin lain ceritanya. Yang ketiga, untuk wakaf tunai, apakah diperbolehkan mencantumkan persentase operasional? Nah, ini berbeda dengan, jadi secara undang-undang wakaf nomor 41 yang tadi saya sebutkan tahun 2004 itu, di dalam pasalnya itu, untuk nazir itu diperbolehkan 10% dari hasil ya Pak ya. Jadi dari hasil untuk karena kan yang lainnya adalah untuk mauquf alaih, dari hasilnya itu dibagikan kepada penerima manfaat ya. Kemudian bisa jadi untuk sekian persen di reinvest katakanlah dari 90% ya tadi, sisanya 40% kan dibagi dua, 40-50, yang 50 untuk misalnya adalah untuk mauquf alaih, yang 40 untuk reinvest boleh. Itu seperti itu. Itu untuk dari hasil yang wakaf tadi. Tetapi kalau diakatkan memang betul ada nazir-nazir ini yang ini untuk memproduktifkan tanah wakaf atau wakaf uang ini dia perlu operasional, sehingga dia menyebutkan ada itu di katakanlah asteriknya di kecil gitu ditulis 10% dari wakaf Anda adalah untuk operasional. Nah ini memang ada yang membolehkan. Yang nggak boleh itu kalau diam-diam dia mengambil dari 10% itu, Pak. Jadi ini nah nazir-nazir seperti inilah yang jadi bagusnya itu dia menyebutkan kalau wakafnya katakanlah 100.000, dia harusnya wakif ini membayar 110.000 karena yang 10.000 itu adalah infak atau untuk mengoperasionalkan dana itu gitu. Jadi harus dijelaskan. Nah, literasi seperti ini yang sehingga wakafnya utuh 100%, tetapi yang 10% ini adalah infak. Nah, infak inilah yang fleksibel. Jadi memang di dalam ekonomi Islam boleh menggabungkan antara infak dan wakaf, itu boleh. Yang kedua, nazir yang berbadan hukum, bagaimana bentuk badan hukumnya? Ini minimum yayasan, boleh juga ormas, boleh juga persatuan dan sebagainya. Tapi memang dari yang paling ini adalah berbadan hukum, di sini yang paling ini yayasan, kemudian yayasan membentuk lembaga wakaf. Jadi pengurus yang ada ini ketua, sekretaris, kemudian bendahara dan juga Ya, halo, Pak Imam. Suaranya menghilang. Pak Imam. Pak Imam, suaranya menghilang. Mas Hadi, dengar suara Pak Imam? Tidak, Pak, ini mungkin putus sinyal kali. Iya, maaf ya. Tadi jadi saya lanjut. Oke, lanjut, silakan. Tadi nomor 2 pertanyaannya, Mas Hadi. Jadi apa tadi Pak? Aduh, hilang nih pertanyaannya Pak Edi. Tentang itu, tentang nazir, tadi bicara tentang biaya operasional. Oke, ya. Bagusnya Badan memang hukum nazir itu badan hukum ya betul. Badan hukum ini yayasan, tetapi di dalam yayasan ini harus membuat harus divisi wakafnya harus ada. Ya di situ nanti ada dewan syariahnya yang mengawasi praktek syariahnya. Kemudian yang sederhana adalah pengawas keuangannya, jadi beda sama pengawas syariah. Kemudian ada ketua dan sekretaris bendahara dan pemberdayaan wakafnya. Jadi intinya yayasan boleh ya. Lebih bagus lagi yayasan nanti karena secara undang-undang boleh membuat perusahaan. Nah, ada di bawah yayasan itu nanti membuat perusahaan untuk memproduktifkan wakaf. Inilah yang disebut korporatisasi wakaf. Karena kalau PT ya boleh yayasan kan boleh memiliki PT 25% sahamnya.
Nah, kemudian yang lain ditawarkan kepada investor untuk memproduktifkan wakaf itu, harta benda wakaf itu. Nah, ini yang disebut korporatisasi wakaf, karena menarik sekali ketika ada komersialnya di dalam mengelola wakaf ini. Itu Pak Edi, mudah-mudahan jelas ya. Jadi yayasan kemudian membentuk divisi wakaf atau lembaga wakaf di dalam yayasan itu, kemudian disitulah boleh nanti membentuk usaha-usaha wakaf untuk memproduktifkan harta benda wakaf. Yang pertama apa tadi? Setelah berbadan hukum? Yang pertama proses mendaftarkan sertifikasi nazir. Nah, itu di website BWI ada. Yang pertama harus mengisi formulir pengajuan menjadi nazir, kemudian menyertakan lampiran bisnis plan, CV atau biodata, terus pengesahan-pengesahan yang ada. Ya, intinya bisnis plan ini menjawab 3 hal Pak Edi. Pertama, fundraising strateginya gimana? Jadi bagaimana nanti mencari dana wakaf itu fundraisingnya seperti. Yang kedua, setelah dapat misalnya katakanlah 10 miliar. Nah, 10 miliar itu fund manajemennya seperti apa? Mau ditaruh di mana? Apakah mau dibelikan sukuk semua ataukah sebagian dibelikan deposito syariah atau diberikan saham apa dan sebagainya. Itu manajemen, kan fund manajemen. Nah, yang ketiga, hasil dari pengolahan itu fund distributionnya ke mana mauquf alaihnya ini? Apakah kepada katakanlah anak yatim, kepada UKM, kepada madrasah, kepada masjid dan mana-mana. Nah, ini fund distribution atau jadi 10 miliar tadi ya, fundraising targetnya tercapai, di manage, kemudian mendapatkan 1 miliar menjadi 11 miliar gitu. Nah, 1 miliar itu diapakan? Oke, haknya 10%, 100 juta untuk nazir, 100 juta untuk nazir. Nah, yang 900 juta itu katakanlah 40 atau 40 jutanya, 400 jutanya untuk reinvest ya. Mana lagi gitu misalnya untuk reinvestasinya. Yang 50 juta dibagikan kepada mauquf alaih, ke siapa? Nah, di situ untuk beasiswa, untuk tadi untuk memberdayakan petani-petani dengan membeli hewan-hewan tadi misalnya gitu. Nah, itu boleh saja. Itu salah satu fund distribution gitu. Mudah-mudahan difahami Pak Hadi ya. Ya. Itu ya, silakan Pak Edi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Imam jawabannya dan juga Mas Hadi pertanyaannya. Oh iya, sahabat LLC, ini perlu juga saya jelaskan pada kesempatan ini sebelum saya nanti bacakan lagi, ada satu lagi pertanyaan, bahwa Pak Imam juga akan menjadi salah satu pembicara kita. Ini saya buka ya. Kita nanti ada acara yang dikatakan annual conference, yang dikatakan ICEP Annual Conference 2020. Ini tentang kinerja. Nah, Pak Imam itu akan menjadi salah satu pembicara kita di antara 10 pembicara yang hadir, ya. Nah, di sini ada foto beliau dan juga ada nama beliau. Nah, ini nanti Pak Imam itu akan menyampaikan di hari, saya klik dulu. Nah, Pak Imam itu akan menyampaikan tentang innovation and development strategy in Wakaf Era 4.0. Nah, itu dia akan menyampaikan pada jamnya, nanti coba saya cek. Dia akan tampil, Pak Imam, kita lihat rundown acara. Ini nanti ada rundown acara, seingat saya Pak Imam itu di hari kedua ya, kalau tidak salah ya, sebentar. Justru Pak Imam di hari pertama. Ya. Ini kalau saya lihat, mana ini kok, saya jadi lupa ya. Ya, justru Pak Imam itu adalah pembicara pertama ya. Jadi Pak Imam di hari pertama, dia pembicara pertama, itu tentang Innovation and Development Strategy in Wakaf Era 4.0.
Jadi Bapak Ibu, bagi yang belum mendaftar masih ada kesempatan untuk kita ikut acara IAC dengan tema Enablers for the Best Achievement. Nah, jadi memang wakaf ini menjadi satu hal yang memang akan kita jadikan sesuatu sesuatu pengetahuan yang malam ini Pak Imam sudah memberikan keilmuannya agar betul-betul kita memahami dan mencoba mengimplementasikannya. Baik Pak Imam, secara waktu sebenarnya udah lebih 8 menit, cuma masih ada satu pertanyaan. Apakah masih bisa Pak Imam? Iya, iya. Bisa ya? Dan singkat ini, Boleh, karena ini silakan, Pak Edi. masalahnya kasus ini kasus ya. Apa Jadi tuh? dia pertanyaannya begini dari Pak Nazarudin. Tadi disampaikan Pak Imam, kalau kita berwakaf bentuk hewan tidak boleh mati. Nah, kalau mati, apakah hewannya harus diganti? Nah itu, jadi diganti atau tidak itu. Dan mohon maaf ini kepada Bu Sastri Bakri ya. Jadi ini bukannya Bapak, mohon maaf saya Iya. sendiri ada teman SMA, SMP itu namanya Sastri. Saya pikir laki-laki ya. Mohon maaf Bu Sastri. Ya silakan Pak Imam. Tadi kalau binatangnya mati dengan diwakafkan apakah harus diganti? Nah itu pertanyaannya. Silakan. Iya. Iya, sebelum itu terjadi, makanya Pak Edi, saya sarankan ada strategi dulu, gitu. Strategi bagaimana kalau bahasa bisnisnya Pak Edi sering dengar adalah menghedging, gitu. Ya. Menghedging, menjaga ya. Nah, pada dasarnya kan ada usia produktif, misalnya kalau hewan itu masa tahun keberapa, bulan keberapa. Nah, ini kan bisa kalau nazirnya paham ya, lagi-lagi berarti nazirnya ini harus mengerti ilmu tentang hewan kan gitu. Kalau kita ingin berwakaf hewan gitu betul kepada nazir, berarti kan nyari nazir yang mengerti gitu. Nah, sebetulnya kalau nazirnya ini memang profesional, dia kan tahu kalau si hewan itu bisa sampai masa produktifnya menghasilkan berapa anak katakanlah begitu, beranak misalnya kalau sapi atau. Nah, inilah yang di hedging katakanlah berapa kira-kira supaya tidak mati itu seperti apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Jadi apakah pemeliharaannya, apakah kandangnya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa manfaat dari wakaf itu harus sampai kepada mauquf alaihnya. Mauquf alaih atau penerima manfaatnya ini siapa ketika berwakaf sapi misalnya, kambing. Oh, saya hasilnya adalah untuk anak saya atau keluarga saya sebagian, boleh sebagian lagi untuk si tetangganya petani atau keluarganya petani yang saya tunjuk ini boleh gitu. Nah, siapa yang wajib untuk melaksanakan ini? Nazirnya, pengelolanya. Jadi memang bicara soal wakaf ini tidak bisa langsung kepada si mauquf alaihnya, petaninya gitu nggak boleh. Ya siapa nazirnya ini gitu. Nah, inilah kehebatannya wakaf ini. Jadi harus ditentukan dulu nazirnya yang mengerti tentang soal peternakan tadi gitu. Nah, bayangkan kalau saya sendiri saya secara teknis tidak mengerti, tetapi bagaimana caranya supaya dia tidak mati itu yang harus diketahui oleh si nazir itu. Tetapi kalau sudah dipelihara, sudah benar, sudah diberikan makanan, sudah dijaga, masih tetap terjadi kematian ini, ya ini sudah takdir, gitu. Sudah takdir. Saya ingin mengatakan seperti itu. Gitu. Tetapi bagaimana supaya tidak mati, ya saya tidak tahu sebetulnya, Pak Edi. Tapi bagus kan, ketika kita bicara hedging kan sudah ada satu. Betul. Karena dia tidak boleh habis. Jadi konteks hedgingnya. Iya. Jadi core prinsipal itu yang betul-betul harus dikuasai juga gitu. Selain memang harus menggunakan tenaga ahli ketika memang sifatnya peternakan, perikanan. Tapi hedging itu sudah menjadi backup itu insya Allah. Benar. Ya.
Dan inilah yang disebut korporatisasi itu bisa terjadi, Pak Edi. Nanti misalnya bayangkan kalau wakafnya ini katakanlah 1000 sapi. Wah, ini kan luar biasa. Ketika bicara 1000 nggak bisa lagi yang ngelola 1-2 orang, ini harus korporasi. Misalnya ya di Australia, di New Zealand, ini kan ada perusahaan-perusahaan yang betul-betul secara profesional, ya. Bayangkan. Nah, ini katakanlah dia mengeluarkan bagaimana nilai 1000 sapi itu, kemudian dia ajak investor, dia ekstrapolasi itu, dia hitung dalam waktu sekian tahun akan menghasilkan, katakanlah dari 100 miliar itu dia bisa mengajak ternyata 200 miliar investor senilai 200 miliar. Nah, yang 100 untuk menghedging yang sapi-sapi itu, gitu. Gitu ya Pak Edi kan? Yang 100 lagi untuk menjaga supaya kalau terjadi kematian, ini sudah ada 100 ini. Ya. Nah, seperti itulah, bayangkan. Tapi ketika dia berhasil dalam waktu tertentu sampai menghasilkan daging, anaknya, nah dibagilah dengan investor itu. Misalnya dia dia masuk dalam perusahaan distribusinya, dia masuk dalam perusahaan logistik atau perusahaan pakan ternaknya, dia masuk ke perusahaan propertinya yang untuk menjaga sapi-sapi itu. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah, ini luar biasa. Terjadi banyak akhirnya korporatisasi perusahaan-perusahaan. Jadi mohon maaf, jadi lama nih menjelaskannya. Ya. Mohon maaf Pak Edi. Saya rasa cukup ya. Jadi yang terbaik yang harus kita berikan. Kita berikan ke Allah ini kan lantanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Dan terakhir sebelum saya tutup, itu nanti ada surat Al-Munafikun ayat 10. Ini para katakanlah manusia yang sudah di alam sana ini, dia menyesal, ingin kembali ke dunia. Rabbilaula akhartani ila ajalin qarib. Dan kemudian dia ingin dikembalikan ke dunia bukan untuk bersolat malam, berhaji, atau ingin ibadah lain. Dia ingin ibadah apa? Dia ingin berwakaf. Dalam bahasa umumnya adalah berinfak, ya, atau bersedekah. Ya, disinilah para ulama mendefinisikan salah satunya kenapa mayit pada suatu saat ingin dikembalikan ke dunia, walaupun sekejap, karena dia ingin berwakaf. Nah, jangan sampai kita ini dikembalikan tetapi belum punya apa-apa, bekal kita di akhirat. Itu saja ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.